Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di dalam program baru, judulnya Buku Saku. Wah, saya sudah memegang buku saku. Untuk apa buku saku ini? Nah, buku saku itu kan sering kita bawa kemana-mana. Tujuannya adalah memudahkan aktivitas kita. Kalau kita bepergian, perjalanan, pakai buku saku. Oh, di sini letaknya ATM, di sini letaknya terminal, gitu kan? Jadi buku saku itu memudahkan. Begitu juga di dalam menjalani kehidupan beragama, kita juga memerlukan buku saku yang harus kita bawa kemana-mana. Jadi buku saku itu simple, mudah dibawa, mudah dikantongi, dan di situ ada hal-hal yang praktis. Ya kita akan membahas tentang sesuatu yang praktis, yang keseharian, yang buat teman-teman semua sering lakukan, tapi kadang-kadang sering luput ya. Sering luput, apakah itu benar, apakah itu salah, apakah itu melanggar kaidah-kaidah agama, atau justru itu malah berpahala. Jadi itulah kita akan coba kupas dalam acara Buku Saku ini. Saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan Ustadz Utbah Kamaludin. Ya. Benar ya Ustadz ya? Betul. Betul sekali. Ya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dan bahagia pastinya. Alhamdulillah, itu yang penting. Iya. Ya, Ustadz, ini di episode perdana ini kita mengawali dengan sesuatu yang elementer lah, sesuatu yang basic dalam menjalankan aktivitas. Yeah. Yaitu kalau dari pandangan saya itu berwudu, gitu Ustadz ya? Yeah. Karena wudu itu kita melakukan, terutama untuk sholat ya, itu kita harus berwudu dulu. Karena wudu bagian dari syarat sah sholat. Betul ya Ustadz ya? Betul, betul. Nah, sekarang yang saya tanyakan Ustadz, kenapa sih kita itu kok harus menjaga wudu, itu yang utama itu Ustadz? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih waktu yang diberikan. Ya, Pak Kris selalu bertanya-tanya sesuatu yang menggelitik, bahkan mungkin mengusik jiwa ya. Tapi jangan bikin emosi. Ya, terkait dengan wudhu. Sesuatu yang sangat mendasar harus dipahami oleh seorang muslim, kaitannya dengan ibadah atau syariat yang menjadi kewajiban dia, yaitu sholat. Ya. Pertanyaannya, kenapa ada syariat wudhu? Seberapa penting sehingga kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk berwudhu? Salah satu dalil yang melandasi itu adalah Quran yang menyebutkan bahwa hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak menunaikan sholat, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian kedua kaki sampai betis atau lutut. Jadi kalau ditanya kenapa, satu karena memang itu menjadi dasar. Dasar yang harus dilakukan seorang muslim, syarat sah sholat adalah wudhu. Sehingga ketika seseorang itu mau sholat tidak berwudhu, maka secara otomatis sholatnya tidak sah. Ya. Jadi kalau dari segi kewajiban misalnya, apakah wudhu itu wajib? Ya wajib bagi orang yang mau sholat. Ya. Jadi keutamanya itu, kita bisa melaksanakan sholat karena kita bisa berwudhu. Sementara kita juga tahu manfaat sholat, ya diantaranya adalah bisa mencegah kita, perbuatan kita dari keji dan mungkar misalnya. Yang kedua, kenapa harus berwudu? Kalau kita tilik dari mungkin sisi kesehatan mawon ya. Dari berangkat dari satu hadis Rasulullah SAW, bahwa kita umat manusia, umat muslim terutama, nanti di akhirat itu akan dikenali itu hanya dengan wudu. Karena orang yang berwudu itu nanti di yaumul qiyamah akan terlihat atau tampak putih, bercahaya. Sehingga di antara rombongan atau mungkin kumpulan manusia itu terlihat mana yang sering wudu dan mana yang tidak. Karena orang-orang yang berwudu memancarkan athar atau bekas atau memancarkan cahaya
sehingga mudah untuk dikenali oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi pembedanya ya. Jadi Ustaz, ya? pembeda. Oh, ya. Tuh, maka dari situ kita bisa bisa tahu bahwa wudhu itu ternyata selain bermanfaat untuk kesehatan, ternyata secara syariat juga sangat amat dianjurkan untuk menjadikan ya sholat kita itu menjadi sah. Sebaik apapun sholat kita, jika tidak didahului wudhu maka tidak sah. Ya, Gitu ya. Bang Chris. Jadi kalau saya tadi simak dari penjelasan Ustadz itu, di situ ada memang untuk syarat sah, yang kedua untuk kesehatan. Iya, Ya, betul. kira-kira Betul, antara lain itu kira-kira ya, antara antara lain ya. Jadi itu berarti kan kita sudah masuk ke ranah manfaat dan keutamaan gitu, Ustadz ya. Betul. Manfaat dan keutamaan. Nah, kalau saya baca pernah dengar lah ada beberapa bahwa di dalam wudhu itu Rasulullah menganjurkan bahwa kita itu membaguskan atau menyempurnakan wudhu. Lah itu makna dari membaguskan atau menyempurnakan wudhu itu apa, Ustadz? Ini misalnya nih ya, Yeah. saya cuplik ini. Wah, ini dari hadis ya. Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Dari hadis riwayat Muslim. Itu kan ada kata-kata membaguskan. Betul. Jadi saya terus berpikir, ini wudu yang jelek yang gimana, yang bagus gimana? Artinya kan ada yang jelek, ada yang bagus ya. Betul. Terus ini ada lagi nih Ustadz. Nah, nih. Barang siapa di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul utusannya. Maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8 dan dia bisa masuk ke dalamnya lewat pintu mana saja yang dikehendakinya. Hadis riwayat Muslim juga. Jadi itu ada membaguskan, ada menyempurnakan. Nah, itu maknanya apa ini, Ustaz? Yang kami tahu ya, ada hikmah kenapa Rasulullah itu menganjurkan ketika kita berwudu untuk melebihkan dari anggota wudu yang biasa. Misalnya anggota wudu kita kan sampai, kalau tangan ya sampai siku. Wajibnya gitu. Nah, wajibnya ya. Kenapa harus dilebihkan? Salah satunya adalah supaya nanti pancaran cahaya itu lebih. Nah, itu diantara maknanya. Nah, yang kami tahu makna membaguskan itu ya dipraktekkan, dianjurkan untuk melakukan wudu dengan cara yang bisa hati-hati, sesuai dengan rukun dan syaratnya, sesuai dengan fardu dan sunnahnya. Jadi tidak hanya sekedar yang penting wudu cepet-cepetan teko sepenting telas gitu. Ternyata enggak gitu. Di sana ada yang membahas namanya fardu atau kewajiban wudu. Wudu tanpa itu maka enggak sah. Contohnya membasuh muka. Itu menjadi wajib. Karena saking cepet-cepetnya, terburu-buru, akhirnya teko wudunya sambil ciprat-ciprat lungo. Enggak bisa. Harus sempurna, dibaguskan. Kalau kita mungkin rata-rata orang sementing telep, kalau kita enggak berarti dibaguskan, dilipo ya. Kalau laki-laki berarti dari atas, dari tumbuh rambut sampai bawah. Ya. Nah, sampai berarti rahang. Enggak boleh kemerungsung Nggak lah boleh ya. kemerungsung, enggak boleh terburu-buru. Iya. Kan sudah telat gitu soalnya. Iya, tetap dibaguskan. Iya. Kalau perlu tuh bukan diperlama, bukan dipercepat, tapi tengah-tengah. Sekiranya kita tuh misalnya kita nggarap sesuatu itu tenang, santai. Sehingga ketika kita nggarapnya dengan hati kan hasilnya baik. Sama dengan wudu, pakainya pakai hati. Ya pakai intuisi sehingga wudunya ya oke, syarat rukunnya terpenuhi, syukur-syukur sunnahnya bisa terpenuhi. Artinya juga jadi sempurna. Tuh, termasuk di antara sesuatu yang disunahkan itu adalah al-mualah atau berurutan. Nah, itu loh. Jadi berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya setelah tangan misalnya ya langsung mengusap sebagian kepala gitu. Itu berkesinambungan, enggak terus ditinggal ngopi sih, enggak ditinggal ngobrol sih sampai kering, akhirnya enggak sah lagi. Tapi kalau ngobrol kadang-kadang lagi wudu terus nganu kae dinteni bapak aku sik kon nganu tapi sambil wudu terus. Nah, itu para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan makruh. Tuh, mestinya apa? Dia memperbagus itu artinya
dia sambil berwudu sambil meresapi hadis yang tadi. Iya, iya. Kan ada ketika kita wudu nanti apa dosanya kita hilang atau dosanya kita itu gugur. Maka mestinya ketika wudu ya diperbagus, diresapi, Iya. kemudian dimaknai, oh iki dosaku lagi nganu ya, lagi hilang. Jadi sambil membasuh tangan, iki dosa tangan saya kemarin tak basuh, dosa muka saya, dosa mata saya sambil membasuh, itu artinya memperbagus. Oke, berarti Itu. makna menyempurnakan, memperbagus itu kita lebih berhati-hati, kita lebih meresapi. Betul. Ya, jadi orang tidak menganggap wudhu itu hanya sing penting teles, diremehkan gitu, Betul, seakan-akan diremehkan ya. Ada Iya. teman ngajak ngobrol, kita sahuri gitu ya. Lebih baik memang tidak ngobrol. Andekan memang butuh ngobrol ya sewajarnya. Oh, Andekan jadi masih memang tetap boleh. masih gitu. tetap boleh, apalagi kalau sifatnya darurat itu boleh sekali. Misalnya ketika kita wudhu terus ada kalajengking mau lewat ya, terus kita awas hati-hati, boleh. Tapi kalau memang tidak ada sesuatu yang sangat dibutuhkan, lebih baik untuk tidak ngobrol atau berbicara. Oh. Sehingga kita bisa tadi memperbagus dalam arti itu memaknai apa namanya syariat yang Allah perintahkan lewat wudhu. Karena ketika kita wudhunya sudah nggak hati-hati, apalagi terburu-buru, kan otomatis untuk menjiwai nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Saya pernah sih lagi wudhu gitu, terus ibu saya ngajak ngobrol sesuatu gitu ya, yang mengingatkan apalah gitu. Tolong itu diambilkan di mana gitu. Ya saya pasti menghindari itu biar gak Ya, ngobrol betul, gitu loh. betul, Terus betul. ibu ngerti maksud saya Iya. gitu, karena saya lagi wudhu gitu. Ya udah, gitu. Terus ibu berlalu gitu. Itu saya nggak perlu ngulang ya Ustadz ya? Nggak perlu. Nggak mau ulang Insya Allah dari nggak, depan ya? Nggak apa-apa. Udah gitu Nggak ya. apa-apa yang sudah-sudah. Terus kalau di dalam wudhu sendiri ya, kalau dalam pengerjaan wudhu itu kan kita, yang saya pernah tahu ya Ustadz, kalau salah diluruskan sekalian biar tambah pintar saya ya. Itu ada istilahnya kayak membasuh, ada menyiram, ada apa ya? Itu bedanya apa? Membasuh, menyiram. Kalau ini cukup dibasuh gitu. Kalau ini yang disiram, ini diusap gitu-gitu kan. Kalau dalam istilah Ya. fikih itu berarti kalau membasuh itu berarti kadar airnya berarti lebih banyak daripada mengusap misalnya. Iya. Contoh mengusap kepala. Iya. Namanya juga mengusap, ya sudah, ya sedikit. Ya, jadi mengusap ada yang mengatakan seluruh bagian kepala. Tapi yang saya pahami dari kitab Syafi'iyah berarti hanya sebagian kepala. Boleh depannya, boleh belakangnya. Yang penting sebagian kepala itu terusap, bukan dibasuh apalagi disiram. Iya. Nah, kalau disiram sudah nggak masuk kategori itu. Kan memang perintahnya beda, kalau kaki dibasuh, Betul. bukan diusap. Iya. Nah, karena kadar airnya lebih banyak daripada mengusap. Ya, Iya. sebagaimana kita mengusap lah, ngusap itu yang ngusap, ya kan? Seperlunya ya. Itu seperlunya. Iya. Artinya apa? Kita tidak perlu lagi setelah mengalirkan air ke tangan sampai siku, nggak perlu lagi ngambil air baru untuk kepala, nggak perlu. Yang Cukup nempel aja di sini. Yang nempel bekas tadi air yang ada dalam tangan kita itu cukup diusap. Itu namanya mengusap. Gitu. Nah, nek membasuh itu ya membasuh. Membasuh ya. Ya. Sampai benar-benar tersiram gitu Iya, ya. sampai betul-betul tersiram, Ah. teraliri air. Teraliri air. Ya, itu namanya membasuh. Soalnya ya saya juga sering dulu lah waktu saya zaman kecil itu ngaji sama teman-teman itu, nggak perlu ketika harusnya cuma mengusap rambut itu di bawah keran itu wah gini kayak seger gitu loh. Itu terus diset gitu. Itu mengusap, kalau kepala itu perintahnya mengusap. Mengusap ya. Jadi memang Salah benar itu satu. memang ada Betul. anjuran untuk membasuh, mengusap itu Iya, benar ya, membasuh, Ustadz ya. mengusap itu benar, cuman penerapannya itu kan lain-lain ya. Oh, Kalau wajah itu dibasuh, bukan diusap. Iya. Karena menunjukkan sempurna. Jadi memang betul-betul area wajah semuanya terkena air. Ini kita masih seputar makna nih. Kita Iya. episode ini permaknaan aja Siap, Ustadz. siap, Nanti siap. teman-teman yang ingin berkontribusi di dalam program kita ini itu bisa chat. Nanti di kolom komentar itu bisa ditulis saja apa gitu yang terkait sama wudhu, sama Ya, tema yang sedang siap, kita siap. bahas ya Ustadz. Jadi insya Allah untuk episode wudhu ini baru intro aja. Jadi nanti insya Allah disambung di episode berikutnya soal wudhu juga, mungkin nanti soal bagaimana
airnya seperti apa, terus adabnya kita berwudu seperti apa gitu. Kalau kita kupas di sini semua habis nanti. Waktunya habis. Di samping itu kalau ilmu terlalu dijejeli kan nanti malah nggak nyampe gitu Ustadz ya. Ini kita satu hal lagi nih tentang makna nih Ustadz nih. Jadi karena tadi kan judul di episode ini adalah menjaga wudu. Jadi di dalam menjaga wudu itu hakikatnya adalah kita berhati-hati supaya wudu kita itu kita selalu dalam kondisi berwudu gitu Ustadz ya. Betul. Itu kalau menurut pandangan Ustadz nih, kalau dengan kita berwudu, apakah benar kita seakan-akan menjadi lebih dekat nih sama Allah? Kita mau mengapain? Aku dalam wudu nih. Kita mau melakukan hal sesuatu yang maksiat, gampangnya gitu. Aku wudu nih, harus tak jaga nih. Menurut pandangan Ustadz gimana tuh? Saya sependapat dengan apa yang Pak Kris tanyakan ya. Jadi orang yang memang terjaga dengan wudu, insya Allah itu akan terjaga dari kemaksiatan. Karena secara otomatis apa yang disampaikan Allah juga lewat Rasulnya yang menyampaikan bahwa esensi wudu itu sebetulnya kan kebersihan hati. Maksiat yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan itu kan awalnya dari hati. Ketika hati itu sudah gelap, hati itu sakit, ya, otomatis kan banyak kesalahan yang bisa ditorehkan. Nah, salah satu penanganannya, pencegahannya adalah dengan wudu. Orang yang sudah insya Allah menjaga wudu, maka otomatis kalaulah tidak bisa 100% kemaksiatan hilang, ya minimal setengahnya atau kurang dari itu. Atau apa ya, kalau misalnya kita bahasakan hari ini ya, orang yang sering berwudu maka dosanya lebih sedikit daripada orang yang sama sekali tidak menjaga wudu. Meskipun kalimat itu tidak bisa ditelan mentah-mentah ya, tidak bisa berarti juga orang yang mungkin tidak melazimi wudu terus maksiati akeh juga tidak. Tidak jaminan lah. Tidak jaminan. Kita sedang membicarakan dalam konteks ini adalah bagaimana pentingnya menjaga wudu. Apakah ada efek dari wudu? Ada. Salah satunya insya Allah kita akan terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Iya. Kecuali kalau memang wudu itu tidak pakai hati ya. Jadi aku meh maksiat tak wudu sih. Ya, itu udah jarak itu. Itu lain perkara itu namanya pukil. Itu tidak ada hubungannya. Terus dalam konteks menjaga wudu itu kan kita bisa aja batal. Betul. Wudu kita batal. Betul. Itu mending supaya tidak batal ya, karena wah kita pikir ini keran di mana atau kita harus bersuci atau berwudu di mana gitu. Terus kita empet. Kita mau pipis gitu, kita empet gitu. Kita mau buang air, buang angin, kita empet gitu, atau mending gitu atau gimana, Tad? Itu fleksibel ya, sesuai dengan kondisi kita di mana. Ya, di tempat yang dingin misalnya. Ketika kita mempraktekkan satu hadis itu wudu terus dengan kondisi cuaca yang ekstrim dingin, otomatis beser ya. Kayak di tempat jenengan lah ya, dingin lah ya. Saya misalnya dingin. Kita mau melaksanakan salah satu hadis itu, kadang nggak bisa. Karena memang kondisi alam. Nah, ketika saat itu ya mau pipis saja, nggak usah ditahan. Terus wudu lagi. Apalagi kalau dia punya penyakit beser atau penyakit yang lain terkait misalnya kalau dia nahan kencing sakit, ya mending nggak usah melaksanakan itu. Kita mencari amal soleh yang lain. Tetapi di tempat panas misalnya yang memang kita kira-kira bisa durasi menjaga wudu itu bisa lama, ya lebih baik wudu. Gitu. Jadi baiknya gimana? Ya kita lakukan baiknya sesuai yang kita mampu. Kita mampunya menjaga wudu saat itu ya kita jaga. Kita misalnya karena sakit atau karena persoalan lain ya, terus kita nggak bisa melaksanakan hadis itu ya nggak masalah. Gitu loh. Jadi udah terlihat ya Ustadz ya bahwa wudu tidak hanya saja dalam sebagai syarat sahnya sholat, tapi juga kita bisa aplikasikan dalam semua aktivitas kita. Betul. Mau tidur wudu, bangun tidur wudu, mau bepergian keluar rumah wudu sih, terus sholat duha atau sholat hajat dan lain-lain ya, kata itu bisa menjaga wudunya itu. Kami pernah melakukan ya, melazimi beberapa saat ya. Itu ya wudu tidak hanya kita lakukan ketika mau sholat, tapi seluruh aktivitas. Termasuk ketika kita mau ke ladang misalnya, wudu dulu. Nah, meskipun nanti aktivitasnya kita misalnya nyusahu ya kentut lagi ya nggak masalah. Tapi berangkatnya itu sudah wudu. Maka jaminannya andaikan kita sudah dalam keadaan suci meninggal, akan kita dalam keadaan selamat.
Nah, Iya, itu di antara manfaatnya. Terus yang kedua yang saya rasakan, aura semangatnya itu lebih. Orang yang menjaga wudhu dengan yang tidak itu beda. Jadi hawani nek wudhu itu hawani itu ya pengen sing melakukan yang terbaik, ibadah ya sing tenanang, Iya, sholat yang tenanang, nyambet gawe ya tenanang. Tapi kalau apa namanya nggak wudhu itu ibarat tanaman tuh alum nek menurut saya. Jadi auranya tuh yo ora patek padang. Iya, pucet ya. Pucat ya, Iya, iya, itu. iya. Maka Allah tahu ketika kita terbiasa melaksanakan wudhu, melazim wudhu, saat itu nggak bisa wudhu, tetap dapat ganjaran wudhu. Oh, karena Nah, sudah itu enaknya. melazimi ya. Karena sudah melazimi. Karena misalnya di satu tempat kita nggak bisa melaksanakan wudhu karena beberapa persoalan, sakit, Kendala-kendala, dingin, beser, maka tetap kita sulit air. Nah, kita tetap ditulis pahala lazimi wudhu meskipun kita tidak melakukan wudhu. Oke. Wong saya sih pengalaman saya pribadi kalau mau tidur wudhu dulu itu tidur tuh kayaknya adem gitu. Enggak sumuk, enggak kayak lengket-lengket Yes, gitu ya, ya. Nah, betul, gitu. betul. Jadi dan itu kita ngomong soal manfaat kesehatan juga ada. Kita mau manfaat memang itu sebagai sebuah anjuran yang baik dari Allah ya. Semoga ada manfaat. Amin, Manfaat wudhu dan semoga ada manfaat buat saya pribadi, Amin, buat amin. penonton semua. Amin, amin, insya Allah. Dan kita insya Allah akan sambung lagi di episode wudhu di kesempatan mendatang, Insya Ustadz Allah. ya. Iya, Terima kasih banyak. Sama-sama. Demikian teman-teman semua untuk episode wudhu yang kita ambil subtemanya adalah tentang manfaat dan keutamaan wudhu. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama, Pak.